Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya teman-teman? Selamat datang lagi di episode Podlau, podcastnya anak hukum. Oke, jadi gini teman-teman, pada episode kali ini kita akan ada sedikit pembahasan mendalam mengenai sejarah di Indonesia. Dan tentunya kita mendatangkan salah satu narasumber yang memang ahli di bidangnya. Dia adalah salah satu mahasiswa hukum di salah satu universitas terbaik di Jawa Barat, yaitu di Sundar. Dan dia juga kerap untuk menggali lebih dalam mengenai sejarah-sejarah di Indonesia. Please welcome, ini dia Yasmin Azmi Ramadhani. Oke, halo Kak Yasmin. Halo. Gimana kabarnya Kak Yasmin? Baik dong. Baik ya, kayak kelihatannya mukanya cerah banget nih, kayak lagi semangat banget ya hari ini. Harus dong, kan mulai hari. Ya, benar banget. Buat teman-teman juga harus tetap semangat untuk menjalani hari meskipun Indonesia sedang beginilah, kalian tahu ya. Oke, Kak Yasmin, Wih, kan tadi udah basa-basi mengenai karir Kak Yasmin. Tapi aku pengen tanya nih, menurut Kak Yasmin nih, gimana sih keadaan di Indonesia nih? aduh, kayaknya udah kelihatan gak sih kondisinya kayak gimana? Iya, saya. Oke nih Kak Yasmin, Kak Yasmin udah tahu belum sih kita pada hari ini kita mau bahas apa nih? Aduh, apa tuh? Jadi buat teman-teman semua dan juga Kak Yasmin, kita hari ini bakalan ngebahas yang namanya tuh VOC. Oke, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan pelajaran sekolah, mungkin juga dengan mata kuliahnya yaitu VOC. Oke, namun kita tidak hanya akan membahas VOC-nya teman-teman, namun kita juga akan membahas tentang bagaimana VOC ini bisa menguasai di Nusantara. Kan sebenarnya dia itu adalah Nusantara ya, teman-teman. Pertanyaan pertama nih buat Kak Yasmin. Dimulai dari mana ya biar enak ya? Oke, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, kita tuh nggak cuma bahas tentang VOC sebagaimana VOC-nya, namun kayak kok bisa sih perusahaan dagang jadi salah satu mempunyai kekuatan terbesar di Nusantara pada saat itu. Yang pertama, pertanyaan adalah kok bisa sih VOC kan perusahaan dagang nih, Kak Yasmin, tapi kok bisa dia menjadi salah satu pemegang kekuasaan khususnya ngatur-ngatur pemerintah lokal pada saat itu? Oke, jadi pada masa VOC itu tuh awalnya tuh cuman perusahaan dagang aja tuh dari Belanda. Tapi lama-kelamaan tuh mereka berkembang jadi penguasa politik lah ya di Indonesia itu. Nah, VOC tuh sadar kalau mereka tuh gak bisa ngatur seluruh wilayah Nusantara sendirian. Mulai dari wilayahnya yang luas, logistiknya yang susah, dan kan kalian tahu sendiri orang Belanda kan pendatang, jadi kan sedikit lah ya gitu. Jadi akhirnya tuh mereka pakai sistem yang udah ada, yaitu pakai sistem lokal kayak adanya bupati, adipati, dan kepala daerah. Oke. Jadi VOC ini memanfaatkan struktur-struktur yang sudah ada lokal pada saat itu ya? Iya, tapi bukan untuk memperkuat rakyat, malah buat untuk memperkuat kontrol para bupati yang dijadikan saat kekuasaan VOC sendiri. Jadi rakyat masih hormat kepada bupati karena dianggap pemimpin pribumi, padahal semua perintah datang dari Belanda. Di situ tuh muncul tuh istilah bupati boneka karena mereka hanya menjalankan perintah tanpa punya kuasa sebenarnya. Oh, oke, paham. Jadi rakyatnya ditipu secara halus ya Kak ya? Oke, paham. Jadi mereka nih sebenarnya dipimpin bangsa sendiri, namun yang pemimpin aslinya itu sebenarnya bukan mereka, tapi VOC gitu ya? Betul banget. Para bupati wajib lapor rutin menyerahkan hasil bumi dan memastikan rakyat tunduk pada kebijakan VOC. Kalau gagal ya langsung dicopot dan digantikan sama yang tunduk. Jadi jabatan bupati waktu itu tuh bukan simbol kehormatan tapi malah simbol ketundukan pada penjajah. Oke, paham. Jadi intinya kalau misalnya nggak nurut tuh bisa diganti gitu ya Teh ya? Iya. Tapi kok kayak nggak asing ya Teh kayak keadaan sekarang gitu ya Teh? Wah, gimana ya? Oke, kita lanjut aja ya, takutnya. Tapi Teh, aku juga dengar nih Teh, dari tim juga sempat ngobrol aku bahwa sebenarnya tuh VOC tuh bukan hanya bisa memecat yang tidak nurut, tapi juga posisi itu bisa dibeli Teh. Apakah benar itu Teh? Benar banget tuh. Jadi di masa VOC, hukum dan kekuasaan itu erat banget dengan namanya uang. Jabatan bisa dibeli dengan cara bayar upeti kepada
penjabat di VOC itu sendiri bisa pakai emas, hasil bumi, bahkan uang. Kalau kamu punya uang dan koneksi, kamu bisa jadi pejabat. Jadi bukan karena kemampuan, tapi karena bisa bayar. Oke. Jadi segalanya sama duit lah ya teh ya, gimana itu ya? Iya. Berarti teh sebenarnya teh hukum pada saat itu nggak adil dong teh? Sama sekali. Bahkan seringkali jabatan itu diwariskan malah dijual lagi tuh sama orangnya. Karena mereka tuh beli jabatan, otomatis kan mereka pengen balik modal tuh. Caranya tuh dengan menekan rakyat lewat pajak tinggi, kerja paksa, ataupun pungutan hasil panen. Rakyat jadi korban dua kali. Pertama tuh ditindas sama penjajah, terus sama bangsanya sendiri lagi. Waduh. Buat teman-teman buat tahu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, next Teteh. Kan Teteh ini sekarang ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unpas ya Teteh, benar ya Teh? Bener. Oke. Kalau boleh tahu nih Teh, sebagai mahasiswa hukum dan sebagai yang sedang belajar di hukum Teh, gimana sih bedanya hukum pada saat VOC dan sekarang? Wah, menarik banget ya. Jadi gini, hukum di masa VOC itu tuh dibuat sepihak sama pihak dari sana. Bukan buat melindungi rakyat, tapi untuk mengatur supaya bisnis dan kepentingan VOC-nya itu aman. Kalau rakyat kecil salah dikit aja, mereka tuh dihukumnya lumayan teratur. Tapi kalau pejabat VOC-nya sendiri yang melanggar, ya tinggal bayar, ya selesai. Hukuman tuh waktu itu bisa banget dibeli sama mereka. Oke, berarti hukum itu cuma dipakai buat alat untuk menguntungkan mereka doang benar ya? Iya, Berarti nggak ada banget tuh. iya, bener banget. Dan karena sistem hukum dikuasai sama penjajah, gak ada ruang tuh buat keadilan saat itu. Nah, kalau sekarang hukum tuh udah jauh berkembang lah ya. Setelah Indonesia merdeka, semua warga negara punya kedudukan yang sama di depan hukum. Itu tuh udah tertulis di UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Nah, terus kalau untuk soal jabatan itu sendiri, sekarang tuh udah ada undang-undangnya di nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di situ ditegaskan kalau jabatan publik harus diberikan berdasarkan kompetensi, bukan karena uang ataupun koneksi. Kok kayak gak asing ya teman-teman ya, kok gak asing ya, jujur ya Teh? Oke. Lanjut aja lah Teh. Iya. Berarti kalau misalnya soal jual beli jabatan nih Teh, itu sudah dilarang gitu Teh di hukum? Betul banget. Malah udah diatur juga tuh di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau ada pejabat yang terima suap, gratifikasi ataupun penjual belikan jabatan bisa dihukum pidana tuh. Oh, oke. Berarti kalau dulu tuh jual beli jabatannya teman-teman pakai emas ya. Atau kalau misal sekarang tuh bentuknya suap dan politik. Iya. Aduh. Serah banget ya. Oke. Jadi ini katanya kayak VOC itu sebenarnya udah nggak ada Teh, tapi kayak sebagai masyarakat mungkin teman-teman juga merasakannya di sekitarnya. Sepertinya roh-roh dari VOC ini masih ada ya. Iya, mirip banget sih polanya. Dulu hukum justru melegalkan praktik itu. Sekarang hukum tuh menindaknya sih. Tapi walaupun sistem hukumnya udah bagus nih, masalahnya kan sekarang ada di moral ya. Kalau pejabatnya masih bermental sama kayak penjaga-penjaga VOC, masih sampai jabatan tuh bisa dibeli ya. Wah, penindasnya tetap berulang gak sih? Ya, oke. Berarti Teh, aku penasaran banget ini kalau misal dilihat dari sisi rakyat pada masa itu tuh kayaknya berat banget. Iya, bayangin aja nih ya, rakyat tuh ditindas bukan cuma oleh penjajah, tetapi juga oleh pemimpin mereka sendiri loh. Banyak banget bangsawan lokal yang dulunya dihormati malah jadi kaki tangannya VOC. Mereka dikasih jabatan, uang, dan pimpinan tuh akhirnya tuh mereka lebih memilih tunduk demi kenyamanan pribadi daripada membela rakyatnya sendiri. Waduh. Berarti pada masa itu tuh
penjajahannya bukan hanya secara fisik digini tapi secara mental juga ya. Betul banget. POC itu kan pintar memainkan sisi psikologisnya ya. Mereka nggak cuman menguasain tanah, tapi juga pikiran pemimpin lokal. Dan dari situ tuh lahirlah pengkhianatan dari dalam. Penguasa yang menindas rakyatnya sendiri atau atas nama kepentingan penjajah. Oke. Jadi kalau dipikir-pikir tuh pola kayak gitu tuh sebenarnya mau hilang nggak sih, Be? Di keadaan sekarang ini? Yes, dulu kekuasaan ini dibeli dengan bukti, sekarang dibeli dengan uang ataupun dukungan politik, Pak. Dulu pemimpin tunduk pada POC, sekarang bisa tunduk pada kepentingan ekonomi global dan atau partai politik itu sendiri. Yang berubah cuma bentuknya, tapi pada pola dasarnya sama tuh. Dari kekuasaannya masih sering dijadikan alat, bukan amanah lah ibaratnya. Oke, paham. Jadi pada intinya sebenarnya POC ini masih ada namun dalam bayang-bayang gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa kita bahas pada episode kali ini, teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Yasmin yang udah hadir di Pondau pada episode kali ini. Buat teman-teman yang mau nonton lagi, yang mau banyak ilmu lagi, silakan untuk menonton episode yang lainnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar teman-teman kalian dan keluarga kalian juga mendapatkan edukasi yang serupa. Sekali lagi terima kasih Kak Yasmin. Iya, sama-sama. Kepada para penonton Pondau, saya Aryo Danovi. Sebagai langsung sampai nanti. Bye.